Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Pengalaman dengan Allah. Betapa mudahnya orang berbicara mengenai Allah dari hasil tahun-tahun panjang belajar teologi di sekolah tinggi teologi atau seminari atau perguruan tinggi keagamaan. Sebenarnya orang sudah bisa membuat penjelasan mengenai Allah tanpa belajar teologi di perguruan tinggi keagamaan. Ya. Jadi, betapa mudahnya orang berbicara mengenai Allah dari berbagai sumber yang diperolehnya. Tetapi betapa tidak mudahnya benar-benar bersentuhan dengan Allah dan mengenal Allah secara langsung ya, dari pengalaman hidup. Ya, banyak orang berpikir bahwa mengenal Allah itu mudah. Dengan belajar tentang Allah, mereka merasa sudah bersentuhan dengan Allah. Sesungguhnya ini adalah suatu kebodohan dan telah menyesatkan banyak orang, ya. Banyak jemaat, ya. Pembodohan ini dimulai dari mereka yang belajar mengenai Allah di perguruan tinggi keagamaan, ya, di STT atau di seminari, ya. Karena mereka merasa ya, dengan ilmu yang mereka raih di perguruan tinggi tersebut serta gelar di sandangnya, mereka merasa mendapat legitimasi untuk mengaku sebagai hamba Tuhan, sudah mengenal Tuhan dan berhak mengajar orang lain. Padahal tidak jarang mereka itu seperti orang buta menuntun orang buta. Tuhan Yesus mengemukakan hal ini terkait dengan teolog-teolog Yahudi yang cakap berbicara mengenai Allah, tetapi tidak mengenal Allah secara benar. Gereja menjadi rusak dan para jemaat tidak pernah menjadi orang-orang Kristen yang rohani. Sebab yang menjadi pembicara-pembicaranya di mimbar Kristen adalah orang-orang yang hanya memiliki pengetahuan teologi tanpa perjumpaan dengan Allah. Hal ini juga terjadi atas pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin sinode, dan pimpinan aras gereja, saudara. Oleh sebab itu kita tidak boleh kecewa ketika melihat mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak menunjukkan sebagai utusan-utusan Kristus yang agung. Kemerosotan kehidupan jemaat Kristen nampak ya, dalam masyarakat Eropa yang memang dikenal sebagai masyarakat Kristen yang pernah ya, mengutus misionaris ke Asia, ya. Ini fakta ya. Pernah mengutus para misionarisnya ke Asia. Sampai hari ini mereka memiliki seminar-seminari yang baik, memiliki kualifikasi akademis yang baik ya, saudara. Doktor-doktor dan profesor-profesor di lingkungan pendidikan teologi. Tetapi saudara, nah ini ironisnya mereka gagal menyelamatkan masyarakat mereka dari kekafiran. Sejatinya Allah yang Maha Hadir lebih dekat dari nafas yang kita hirup. Mestinya kita dapat bersentuhan dengan Allah setiap saat, saudara, ya. Karena realnya Allah dalam kehidupan, maka sentuhan itu bisa seperti arus listrik yang menyengat kita. Hal ini tidak harus secara harfiah, secara fisik maksudnya, ya. Tetapi dalam jiwa atau batin kita. Dalam hal ini setiap orang dapat memiliki pengalaman yang khusus, ya, yang khas ya, dengan Tuhan. Setiap kita memiliki kans untuk menjumpai Allah. Pengalaman yang khusus dan khas ini tidak akan bisa diungkapkan kepada orang lain dan
Memang Allah tidak mengendaki pengalaman khusus dengan Allah tersebut menjadi murahan ketika disaksikan secara sembarangan kepada semua orang atau diumbar gitu ya. Disaksikan secara sembarangan. Pengalaman dengan Allah secara khusus dan khas ini, pengalaman khusus dan khas setiap orang ini membangun konstruksi teologi yang membekali setiap individu untuk berjalan dalam kehendak Allah. Orang yang mengalami Allah belum tentu bisa membuat karya ilmiah atau sebuah tulisan panjang mengenai Allah, seperti para teolog-teolog yang belajar secara formal di sekolah-sekolah tinggi teologi atau seminari. Tetapi orang-orang ini yang betul-betul mengalami Allah dapat memiliki kehidupan rohani yang sesuai dengan maksud keselamatan diadakan, yaitu menjadi manusia yang serupa dengan Yesus. Yesus adalah model manusia yang dikehendaki oleh Allah. Orang-orang percaya walau hanya jemaat biasa yang tidak pernah mengenyam pendidikan teologi dan tidak pernah disahkan sinode sebagai pejabatnya, tetapi yang memiliki pengalaman langsung dengan Allah, menerima sengatan Allah seperti arus itu, maka hidup mereka menjadi sangat berkualitas. Bukan pada gelar kesarjanaan teologi atau statusnya sebagai pendeta yang disahkan oleh sinode. Jadi kualitas itu tidak ditentukan oleh gelar maupun jabatan kependetaan. Kita harus kembali kepada Injil yang sejati, yang objeknya adalah Yesus sendiri, saudaraku, dan segala sesuatu yang diajarkan. Serupa dengan Yesus adalah tujuan iman orang percaya. Apa artinya memiliki pengetahuan tentang Allah dan bisa menuliskannya dalam karya ilmiah atau jurnal-jurnal ilmiah teologi, tetapi tidak mencapai kehidupan serupa dengan Yesus? Ironisnya banyak teolog Kristennya yang memandang bahwa hal menjadi serupa dengan Yesus adalah sesuatu yang tidak atau kurang akademis dan tidak memiliki nilai ilmiah teologis. Padahal justru menjadi serupa dengan Yesus adalah jantung kekristenan itu sendiri. Nah, penyesatan ini menjadi penyebab dari kemunduran kekristenan selama ratusan tahun. Kekristenan telah menjadi lembaga agama yang syarat dengan unsur-unsur liturgi, perdebatan doktrin, teologis, dan Allah hanya menjadi objek penelitian yang ditulis di atas kertas. Orang-orang percaya walau hanya jemaat biasa yang tidak pernah mengenyam pendidikan teologi dan tidak pernah disahkan sinode sebagai pejabatnya, tetapi memiliki pengalaman langsung dengan Allah, menerima sengatan Allah, maka hidup mereka menjadi sangat berkualitas. Seharusnya inilah yang menjadi ukuran kualitas hidup kekristenan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.